Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidin amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia akhirat zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita dalam melaksanakan perjuangan mencapai jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan beberapa syarat dari Allah secara hakikat. Yang pertama, menyatakan wujud sifat diri yang telah diamanahkan sebagai wasilah untuk menuju wujudnya Allah. Artinya apa? Tidak ada yang dihalalkan oleh Allah untuk mendekati dirinya kalau tidak melalui kodratnya sendiri. Yang kedua, dinyatakan tidak akan bersekutu kerohanian seseorang dengan Allah. Maknanya apa? Apabila masih ada kodrat-kodrat dia yang memiliki jiwa kemanusiaan, watak kemanusiaan, dan tingkah laku kemanusiaan, melainkan kecuali yang diamanahkan. Jadi menyerahkan diri dengan mutlak agar tidak ada lagi keraguan-raguan bagi Allah untuk menyatakan sifatnya adalah kita. Tentu dengan kita berjuang mengembalikan kodrat dan sifatnya dengan benar-benar bersungguh-sungguh. Jangan supaya kita tidak mendirikan lagi sifat persekutuan. Salah satu contoh persekutuan apa? Kita merasa mengamalkan, bukan kita yang menjadi amalan. Nah, ini salah satu hal yang batil. Kita punya amalan, kita merasakan, kita mengamalkan, bukan kita yang diamalkan oleh amalan itu untuk kembali sahadah ahad.
Jadi menghimpun kepada satu, menghimpun menjadi satu. Jadi itu salah satu contoh kodrat yang tidak bersekutu. Nah, yang ketiga, memahami kiat-kiat hakikat yang ada di dalam Al-Quran atau disebut dengan rububiyah. Kita mengerti dengan makna yang disampaikan dengan ayat. Contoh, wahwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi kita mengerti makna hakikatnya. Ini dinamakan rububiyah. Yang berikut, yang kelima adalah sifat uluhiyahnya Allah. Uluhiyah itu tujuan daripadanya adalah dirinya sendiri. Jadi dengan kita mengkaji, menggali, supaya apa? Supaya hilang kekuasaan diri dan diri menjadi kekuasaan Allah. Jadi jangan kita berpikir kita mengkaji diri itu beda kodratnya dengan apa yang dimaksud oleh Allah. Bukan. Mengkaji diri supaya kita kehilangan diri. Yang ada hanya sesuatu yang berdiri. Jadi semakin banyak pemahaman kita, semakin berkurang keakuan kita. Bukan semakin banyak keakuan, tetapi semakin berkurang keakuan kita. Jadi kalau kita memahami ilmu tauhid, ilmu salah satu kekuasaan mutlak bagi Allah. Ilmu tauhid ada ilmu hak, adalah ilmu yang hak bagi Allah. Artinya menyatakan kepemilikan Allah pada diri kita. Jadi bukan tambah banyak, tetapi semakin fakir diri kita. Semakin fakir diri kita, semakin miskin. Miskin dalam arti tidak memiliki kemampuan apa-apa. Fakirlah engkau di mataku, kata Allah, berarti menjadikan sifat dan kodratnya mutlak, menghindari kemanusiaan kita, menenggelamkan keakuan kita, tujuan utama bagi Allah dalam hakikat makna syahadat. Jadi kalau kita sudah memaknai, semakin digali semakin tiada, bukan semakin ada kita, tapi kita semakin tiada. Jadi kalau kita mencari diri, bukanlah kita bertemu diri, tetapi akan kehilangan diri dan menyatakan Allah itu yang berdiri. Baik jamaah sekalian, pemahaman dari beberapa YouTube yang diluncurkan akan menjadi suatu pembahasan. Baik, kita mulai muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas tausiahnya yang kesimpulannya kiat-kiat untuk jemaah kita semua agar bisa untuk menyiapkan diri, keakuan diri kita semuanya, insya Allah Buya. Silakan kepada saudaraku semuanya jemaah yang ingin bertanya, tolong ditekan gambar tangannya. Silakan jemaah yang ingin bertanya.
Belum ada. Oh, ini Pak Ketua silakan mewakili jemaah. Ya. Pak Ketua sambil nunggu. Iya, sambil menunggu yang lain, barangkali masih mempersiapkan, mohon izin untuk bertanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Jadi Buya, sesuai dengan pemaparan Buya tentang bahwasanya Allah sudah menyatakan sifatnya atau mewujudnya pada diri kita. Artinya bahwasanya kita untuk melepaskan keakuan diri kita menjadi kodrat diri Allah SWT. Nah, di sini untuk menyatakan sifat itu Buya, barangkali untuk menambah pemahaman kami Buya, apakah syarat-syarat selain dengan mengembalikan diri itu, dengan pengembalian diri? Iya. Dijelaskan lagi Buya. Ya. Pertama mengenai kodrat. Mengakui dengan mutlak atas kepemilikan kodrat Allah dengan nyata atau mubin. Ya. Nah, ini yang pertama yang perlu dinyatakan senyata-nyatanya. Nah, yang kedua harus dikembalikan sifat-sifat kodrat tersebut yang 7 itu dengan benar-benar lenyap ke dalam batinnya. Lenyap kembali asma menjadi batin. Contoh asma menjadi batin, sama menjadi sami'un. Nah, kalau sami'un dia sudah jadi batin dan dia harus lenyap di dalam diri al-haqullah. Nah, ini perlu konsentrasi mengantarkan satu-satu, lenyaplah nur makni itu ke dalam wujud nur haqullah. Nah, ini ibarat kita membawa cahaya ke tempat yang gelap. Kalau biasanya tempat yang gelap itu terang kalau ada cahaya. Tapi yang namanya kembali ke wujud, dia hilang di tempat yang gelap, menjadi suatu energi kekuatan aras. Nah, itu yang menjadi sami'un. Nah, sudah berapa kekusukan kita di dalam pengantaran sifat? Kalau kodrat itu berupa pengakuan mutlak. Nah, kan beda. Aku bersifat pada zatku sendiri. Nah, kalau zat itu sifatnya pengakuan mutlak. Contohnya apa? Nah, seperti yang kita kaji yang di YouTube. Wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Nah, kalau kita menyebut Allah, tidaklah sama dengan yang lain. Nah, kalau orang yang berilmu, kalau dia menyebut Allah, itu pandangnya ke ilah, yaitu billah. Nah, kalau dia menyebut Muhammad, pandangnya kepada Allah. Kalau dia menyebut Adam, pandangannya kepada Muhammad. Karena itulah usulnya. Nah, gitu. Nah, jadi itu contohnya untuk menetapkan kodrat. Tapi kalau pengembalian sifat itu butuh benar-benar dilakukan dengan tajali yang paling kusuk, sehingga ya Allah, besok pagi anak saya bangun, pasti dia sudah tidak melihat saya, tapi dia akan menuduh Engkau itu saya. Ampuni mereka ya Allah. Ya, begitu-begitunya lah kira-kira. Nah, jadi apapun yang akan dilakukan seseorang ke kita, kita telah berserah diri kepada Allah. Kalau dia panggil engkau Bapak, sesungguhnya dia telah memanggil engkau. Gitu, dan Bapak dan aku adalah persembunyian bagi engkau ya Allah.
Dan apapun yang mereka lakukan kepadaku adalah mereka melakukan persembunyian kepadamu, bukan mereka tidak beradab ya Allah. Nah ya, dan apabila aku menatap mereka berarti bukanlah aku yang menatap melainkan engkau yang menatapnya ya Allah. Dan aku bahagia kami dalam pandanganmu ya Allah, peliharalah kami. Jadi kalau orang yang benar-benar menyerahkan, dia akan merasakan penguasaan diambil alih Rabbinasnya oleh Allah. Iya. Itu. Buya, alhamdulillah ini ada satu lagi Buya, berkaitan dengan YouTube Buya yang baru tadi tentang wujud Allah dalam batin, mewujud Allah dalam rohani. Nyatalah diri Adam nurani pada wujud kita. Ini semakin menguatkan Buya, menguatkan apa yang telah Buya sampaikan tadi seperti itunya Buya. Tapi bagaimana di sini kita merasakan? Karena dengan merasakan ini berarti kesadaran kita itu yang selalu terjaga dalam baik dalam sholat maupun dalam 24 jam. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Iya. Kalau pernah saya sampaikan mengenai rasa dan pandangan itu akan menjadi si baharu bagi kita. Adam akan mengalami setelah keraguan-raguan kita hilang dan kepercayaan Allah akan timbul. Nah, itu adalah lahutnya Allah. Jadi kalau kita umpamanya asal baca aja, Allah tidak memberikan rasa dan tidak membuka pandangan. Nah, makanya dikatakan Allah kadim marifatur kadim. Kalau memang Allah itu nyata, maka pandanglah yang nyata. Nah gitu. Jadi kita kembali kepada marwah kedudukan pandangan. Jadi kalau umpamanya kita sudah tahu sekarang, ya Allah, biasa kita melihat bilah, ya Allah. Nah sekarang dulu kalau kita menyebut Allah, mungkin ada kodratnya yang dilihat. Kalau sekarang tidak, sudah wujudnya. Billah ya Allah. Nah gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau kita mendengar kata Muhammad, kita terbayang bahwasan itu persembunyian Allah. Ya. Dan kalau kita lihat kajian kodrat Adam, dan dialah yang menerima mewujud dari Muhammad. Nah gitu ya. Ya, alhamdulillah Buya, insya Allah, barakallah Buya. Insya Allah. Mungkin ya, silakan kepada yang lain mau bertanya, kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Silakan kepada yang lainnya yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Alhamdulillah nih Pak Lalu dulu nih ya. Pak Lalu silakan untuk bertanya Pak Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pengkajian dari guru kita, guruku, Syekh Mursyidku, Insyaallah. masalah kodrat yang 7 atau ketujuh ini, apabila kita sudah betul-betul mengakui kembali atau sirna kepada hak Allah, miliknya Allah semuanya, maka di dalam wujud sejatinya Allah itu, bagaimana kita pandang di dalam batin itu supaya betul-betul semuanya itu hilang. Jadinya bagaimana itu hak itu supaya bisa betul-betul dipandang. Nah itu Buya saya mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya. Kalau kita mengatakan menyebut asmanya Allah dan kita menatap ke wujud billah, maka
itu yang kita hadapi adalah batinnya Tuhan. Bi illah. Ya. Bi illah. Nah, kalau kita menatap batin kita, bagaimana? Ada enggak tempat batin itu? Tidak ada. Ya. Batin itu adalah tersambungnya aras Allah dengan sebuah wujud. Nah, wujudnya kita. Jadi kalau kita menuju bi ilah, meskipun itu wujud bersifat sir, maka kita harus bisa menenggelamkan tajalinya, mensirnakan siratal lazi itu. Ya, kita harus fokus kepada mentiadakan kemanusiaan kita. Jadi kalau kita fokus kepada Allah, maka kita fokus kepada billah. Adam batinnya Muhammad, Muhammad batinnya adalah Allah, Allah batinnya adalah billah. Billah disebut wujud, wujud disebut ada. Kalau ada, dia tidak boleh dikatakan bermaujud. Ya, dia tidak boleh dikatakan bermaujud, memiliki maujud, tetapi dia ada. Dan itulah gunanya kita diberikan kodrat sifat untuk menyatakan wujud itu ada. Itu landasan batin kita. Kenapa kamu ada? Karena Allah ada. Kenapa kamu terlihat? Karena Allah ingin terlihat. Itulah gunanya kita dijadikan sandaran. Inilah yang dikatakan sifat dan kodrat tadi. Jadi kita belajar dulu menikmati sifat dan kodratnya dari billah tadi. Nah, berarti Buya, setelah kita ke dalam arti sirna semuanya, akan berkuranglah atau pandangan kita, atau habislah semuanya ke sirnya Allah, atau dikatakan wujud billah. Jadinya semuanya itu akan berkurang kalau sudah lenyap ke sana. Jadinya masalahnya ini tidak bisa kita ingat yang lain. Gitulah. Kadang-kadang kalau kita kerjakan satu ibadah terlalu fokus, akhirnya lupa kita pada sesuatu yang lain. Apakah begitu, Buya? Itu salah. Oh, salah ya? Salah. Bagaimana? Kenapa? Allah fi zahiru wallah fil batinu. Zahiru alal batinu. Jadi zahir kita ini adalah penampakan dari batin, dan zahir inilah yang batin. Nah, ini menetapkan ketuhanan pada diri dengan kemampuan manusia, ya begitu, tidak akan pernah tercapai. Jadi kalau kita sudah memelihara batin itu melalui zahir kita, itu yang dimau sama Allah. Ada enggak iman tauhid kita kalau kita memperlihatkan dengan amnya? Adakah iman tauhid kita di situ? Contoh sekarang, kalau saya sampaikan yang wahid itu dirimu yang terlihat itu, bisa enggak terima? Tidak bisa. Nah, ya kan enggak nerima kalau saya belum buka rahasianya. Atau ada yang setara denganmu, yang serupa denganmu? Nah, itu kan belum bisa terima. Nah, inilah yang saya perlu tekankan kepada jemaah. Jangan mencapai sesuatu sebelum kamu menikmati sesuatu. Simpan pesan saya. Jangan mencapai sesuatu sebelum menikmati sesuatu. Nah, sekarang sudah ada akar batin. Ada an, ada am. Ya. Nah, sekarang
illah billah. Saya kasih wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada di dalam dirimu. Wa fi anfusikum. Anfusikum saja sudah menunjukkan ada billah di dalam. Betul, Buya. Ngapain kita capek-capek? Anfusikum. Diri yang pada kamu, anfusikum. Ya. Berarti Buya, setelah kita sirna berarti kembalilah kepada si wujud batin. Berarti semuanya kita ini jadi batin jadinya semuanya. Semua itu batin karena batin itu nyata. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas. Karena batin itu nyata. Berdirilah kamu di alam batin dengan diri batin. Bagus Pak Ridho, itu tadi sudah dikatakan. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ini kajiannya ini sangat dahsyat. Monggo. Ini Buya sudah buka gas call ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kutanyakan tadi sudah ditanyakan sama Pak Ridho, wujud menyatakan wujud. Yang kedua yang kutanyakan menyatakan tidak bersekutu, memperlakukan diri mutlak, itu mohon penjelasannya. Ya. Iya. Kalau kita sudah melaksanakan dengan mutlak penyerahan sifat dan pengakuan kodrat, itu saja kuncinya. Ini saya lihat kan, kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Di setelah itu apa? La maujudun illallah, la basirun illallah. Cuma dibaca, tapi tidak terjadi sir, rasa yang sangat dalam. Akhirnya kita tetap aja punya kemanusiaan yang lebih. Jadi harus benar-benar fokus. Paham? Insyaallah, ya. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Dilanjut ke Pak Budiman. Silakan Pak Budiman untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung aja Buya yang mau saya tanyakan Buya. Apakah ada cara untuk mempertajam batin kita Buya untuk memandang batin Allah atau batin billah? Nah, itu aja Buya. Terima kasih Buya. Tidak, saya 12 tahun hanya dilihatkan kotak kosong berkunci. Ya. Artinya apa? Kembali kepada kepercayaan Allah. Kenapa? Di zahir aja kita tidak percaya itu amnya Allah. Bagaimana dengan billah? Betul. Nah, arti percayanya apa? Apakah kita sudah mengalami? Nah, kalau kita sudah tafrid, tajrid, nggak perlu ditanya saya, pasti dibuka sama Allah. Tapi kita kan baru mengamalkan, belum bertajali. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana tajalinya Alif berdiri itu? Kenapa kamu panggil Alif? Tajalinya bagaimana? Pernah melihat enggak?
Pernah melihat enggak? Melihat bukan bercerita. Belum kan? Belum pernah Buya, belum. Nah, berarti belum sampai ke tajalinya. Taunya berdiri lurus alif itu. Kenapa digambarkan harus lurus? Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus mensyukuri dan mengkadimkan kodrat-kodrat Allah pada diri kita dengan marifatur kadim. Sehingga kita tidak percaya lagi kalau orang melihat kita, dia melihat kita, melainkan melihat wujudnya, amnya Allah. Dan kita adalah persembunyian. Menetapkan diri sebagai persembunyian saja, kalau am itu bernama Budiman, itu aja belum melekat di hati. Kalau si wujud am itu adalah Budiman, nah ini belum melekat di hati. Dan yang memikul jasad ini adalah an. Nah, berasa enggak kalau dia yang membawa jasad ini? Sudah sampai enggak rasa itu ke situ? Perlu penghayatan yang lebih benar-benar. Gitu, ya. Jangan nanti naik kaji, itu apa wujudnya Buya? Sekarang saya bilang, tutup kaji, kamulah Allah. Sanggup enggak menerima kenyataannya? Itulah tujuan tajalli kaji tadi. Orang kalau tidak melihat anaknya lahir, dia tidak mau mengakui itu anaknya. Nah, ya, sama kalau kita tidak mengkaji jabariyahnya Allah, sulit mengakui Allah itu Tuhan. Paham? Insya Allah Buya, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Buya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman atas pertanyaannya. Silakan yang jemaah yang lainnya yang ingin bertanya. Belum ada? Nah, mungkin saya Buya mencoba untuk bertanya Buya. Iya, silakan. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Oh, silakan Pak Ahmad dulu. Silakan Pak Ahmad untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Buya, jadi selama ini saya itu merasa bahwa aku itu pinjaman. Jadi saya tidak berhak mengatakan aku. Yang berhak mengatakan aku adalah Allah. Itu saya menemukan seperti itu. Bagaimana itu Buya? Ya, boleh kita berprinsip seperti itu, tapi bukan pinjaman, tapi nahu, memakai keakuan Allah untuk kepentingan Allah. Ya. Nah, karena kita berasal dari Allah, makanya ada kata husna. Asmaul husna. Husna itu apa? Hu itu aku, keakuan Allah. Sin itu kodrat manusia. Nah, itu keakuan Allah pada manusia. Nah, kalau begitu boleh, ya. Nah, jadi kalau kita merasa ada ikatan batin begitu dengan Allah, insya Allah kedekatan itu semakin hari semakin lebih dekat. Insya Allah. Satu lagi Buya. Ya. Ini kan di dalam surat Al-Hadid itu di ayat 3 itu ada hubungannya enggak dengan ayat 4? Dengan apa itu kan yang ayat 3-nya wal awalu wal akhiru wat tuhiru wal batinu. Nah, itu Iya, ada hubungannya sama. dengan wa huwa ma'akum. Iya, karena itu adalah maujudnya. Jadi wal batinu wat tuhiru itu wujud an'am gitu. Iya, gitu. Itu, Terima kasih. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak UU atas ya. Ya. Ya, silakan ke Pak Apip. Silakan Pak Apip untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Insya Allah. Dalam semua kajian Buya selama ini ya insya Allah bisa dipahami. Tapi ini langsung ke soal batin. Dalam rangka kita memasuki pemahaman menjabariakan masalah kesalahan pada orang lain, bahwa itu pasti akan terjadi itu, Bu ya. Apakah memang seperti itu? Jadi kesalahannya dia tuh fatal, nggak bisa dikasih tahu, pas dikasih tahunya besok itu kejadian, seperti ya akibatnya fatal gitu loh. Emang seperti itu kata-kata kita di dalam batin dalam itu. Iya, jadi makanya Allah bilang setiap kealiman seseorang kepadaku sesungguhnya dia adalah ayat-ayatku. Nah gitu. Jadi kalau kita berkalam, kita harus berhati-hati. Kenapa? Itu yang dikatakan mukhadaratul anbiya tadi. Kita ini pewarisnya. Apa yang kita warisi? Ilmu dari Nabi. Ilmu apa? Wujud. Apa wujud? Itulah diri. Jadi kita dikatakan diri itulah ayat. Jadi kalau kita berkalam berarti sudah membacakan dia ayat. Jadi makanya hati-hati dalam berkalam. Bagaimana kalau kalam itu sampai kepada keturunan sendiri? Nah, ya, kenapa? Mencintai Allah kepada yang banyak karena satu, mencintai satu Allah karena yang banyak, mencintai banyak karena yang satu. Paham? Audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jemaah yang lain ingin bertanya. Mungkin saya Buya coba untuk bertanya Buya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah. Begini Buya, mungkin ini untuk mewakili jemaah yang lainnya dalam mengembalikan sifat-sifatnya Allah itu, contoh seperti la sami'un ilallah, itu kan pakai pandangan atau enggak, pandangannya kepada pendengarannya itu la sami'un ilallah itu kan mendengar. Nah diturunkan ke hati kolbi bilah, kalau sekarang bilah ya, diantar ke hati bilah. Apakah seperti itu Buya? Tidak. Terima kasih. Tidak. Kalau melenyapkan asma ke dalam husna, artinya lenyap ke dalam makom dia sendiri. Contohnya apa? Kalau sama itu di sini, di dalam sama itu asmanya ada husnanya, batinnya. Di dalam telinga itu ada batin bernama di situ tuh sami'un. Nah, jadi sami'un itu qadirun, di mana asmanya di situ husnanya, ditenggelamkan di situ. Paham? Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Baik. Jemaah, kita kembali ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.